Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita masuk dalam undangan Allah Tritunggal, Pencipta, Penebus dan Pemelihara hidup kita. Ibadah kita pada pagi hari ini dimulai dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan bumi dan segala isinya, dan yang tetap memelihara hasil karyanya untuk selamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kiranya berkat damai sejahteranya menyertai kita sekalian dalam ibadah pagi hari ini sampai selesainya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita mempersiapkan hati pikiran kita masuk di dalam pimpinannya, di dalam hadiratnya. Kita menghadap Dia yang maha suci, yang maha mulia. Kiranya namanya terus diagungkan. Segala nafas memuji dan memuliakan namanya. Nas pembimbing kita pada pagi hari ini terdapat dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita siapkan hati pikiran kita. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Suci, suci, suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Segala pujian, segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Suci, 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 kaum kudus tersungkur. Suci, suci, suci,
Kiranya nama-Mu terus diagungkan ya Tuhan. Kiranya nama-Mu terus dimuliakan melalui hidup kami. Kami bersyukur jikalau pada pagi hari ini kami bersama-sama terhimpun di tempat ini, di dalam tuntunan Tuhan, untuk kami menundukkan hati pikiran kami, membawa seluruhnya kami persembahkan untuk Tuhan. Kami terus mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami mau datang dengan penuh kerendahan hati. Ampuni segala dosa pelanggaran kami ya Tuhan. Layakkan kami untuk menghadap tahta hadirat-Mu. Kiranya anugerah-Mu terus menuntun, membimbing kami sepanjang kami ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Berita anugerah terdapat dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sebagai petunjuk hidup baru bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara, di dalam Yakobus pasal 1 ayat 21. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Amin. Saya sapa sekali lagi, Salam Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, masih ada kesempatan bagi kita untuk memuji Tuhan,
bersama-sama dengan orang-orang percaya yang lainnya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama menyanyikan pujian bahwa hidup kita hanyalah untuk Tuhan. Itu sebabnya segalanya kita serahkan kepada Tuhan. Kita arahkan kekaguman kita hanya kepada Dia. Ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Saat ku berpaling, temukan cintamu. Sana ku menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Katakan sama-sama. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku akan kebaikanmu dan nafasku menceritakan kasihmu. Saat ku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Saat ku berpaling, temukan cintamu. Saat kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba harimu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Menceritakan kasihmu. Segenap berdiam dekat di hatimu. Katakan sama-sama, hidupku hanyalah untukmu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hati. Sekali lagi katakan, hidupku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu dan nafasku menceritakan kasihmu. Saat ku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Amin. Bapak Ibu Saudara, beri sorak-sorai untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita rindu bahwa Tuhan mengajar kita untuk berdiam di dalam hadirat-Nya. Amin. Tentunya tidak hanya sekedar berdiam, tetapi juga Tuhan mau supaya kita bertumbuh bersama di dalam iman yang benar, bersatu
kita bekerja bersama-sama untuk Tuhan dan juga gerejanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita terus memuji Tuhan, bertumbuh bersama. Berjalan, mari kita bersatu, bersehati sepikiran, runtuhkan tembok yang merintangi. Berjalan, mari kita bekerja, junjung kasih dan karunia, gapai panggilan tertinggi, tetaplah menyala, terus bertumbuh bersama. Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman kita akan menang bersama, beritakan namanya, bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Bersatulah, mari kita bersatu, bersehati sepikiran, runtuhkan tembok yang merintangi. Bekerjalah, mari kita bekerja, junjung kasih dan karunia, gapai panggilan tertinggi, tetaplah menyala, layani sesama, terus bertumbuh bersama. Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman kita akan menang bersama, beritakan namanya, bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Katakan sama-sama, dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa menjadi dia. Dalam iman kita bermenang bersama, beritakan namanya, bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Sekali lagi katakan, bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Dalam Kristus dan gerejanya. Dalam kasih. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, kiranya namanya terus dimuliakan dan kita tetap bertumbuh bersama di dalam Kristus dan juga gerejanya. Kita mempersiapkan hati pikiran kita Bapak Ibu Saudara untuk menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita mendekatkan hati pikiran kita kepadanya. Kita menyanyikan pujian, memandang wajah.
Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka Tuhan, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih setia-Mu dalam hidup kami. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku Tuhan, setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Ku bawa Tuhan, bawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa
kita nyanyikan dengan kesungguhan hati, dengan sungguh. Dan wajahmu mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahmu, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur kami bisa ada di dalam Engkau. Oleh karena firman-Mu yang hidup, yang menghidupi kami, bukan hanya sebatas hidup secara fisik, tetapi juga hidup di dalam kekekalan. Dan itulah jaminan yang Kau berikan kepada kami yang hidup di dalam Kau. Pada saat ini ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami membawa seluruh pergumulan kami. Kami membawa seluruh harapan kami ya Tuhan. Permohonan kami di hadapan-Mu. Terkhusus bagi gereja-Mu di tempat ini. Kiranya Engkau ya Tuhan senantiasa membentengi, menopang gereja-Mu yang ada di tempat ini. Semua jemaat yang terhimpun di dalamnya, Tuhan memberkati. Engkau tahu ya Tuhan segala pergumulan, segala keluh kesah yang setiap hari disampaikan kepadamu Tuhan. Engkau dengar ya Tuhan. Di antara banyak kami semua Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini, ada yang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah jemaat-Mu, memberikan pemulihan, kesembuhan dengan kuasa-Mu dari tempat maha tinggi. Kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil ketika Engkau bekerja, ketika Engkau berfirman, maka semuanya jadi. Dan biarlah tidak hanya sekedar kesembuhan secara fisik, jasmani. Jemaat-Mu juga mengalami pemulihan, kesembuhan yang terus-menerus disehatkan, dikuatkan hati, pikiran, dan batinnya. Sehingga semakin hari, semakin setia dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau juga menolong dan menuntun jemaat-Mu yang hari-hari ini kesulitan dalam mencari pekerjaan. Tuhan tuntun arahkan untuk bisa menemukan pekerjaan yang baik. Bukan hanya untuk mereka, tetapi untuk Tuhan. Sehingga melalui pekerjaan yang nantinya ditemukan dan bahkan terlibat di dalamnya, nama Tuhan dimuliakan. Segala sesuatu yang diperoleh dipakai untuk mendukung pekerjaan Tuhan yang berlangsung, terkhususnya lewat gereja-Mu tempat ini. Kami berdoa ya Tuhan, untuk siosemu yang tidak bersama dengan kami. Tuhan juga lawat, Tuhan pulihkan keadaannya yang lemah. Kiranya apa yang menjadi harapan, kerinduannya bagi gereja tempat ini, Tuhan boleh nyatakan sesuai dengan kehendak-Mu.
Kami rindu semua dapat bersatu bersama-sama, bergandeng tangan, melayani Engkau, dan merindukan adanya pergerakan yang besar yang terjadi di luar sana, melalui persekutuan, kebersamaan kami semua di tempat ini. Engkau memberkati ya Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, rohaniwan yang dipercayakan, bahkan segenap jemaat-Mu yang terlibat untuk melayani, para pengurus komisi dan semua majelis. Kiranya Engkau memberkati, berikan kami kesatuan hati, pikiran yang positif, hanya memandang ke arah Tuhan. Ajar kami untuk terus mengingat visi yang Tuhan letakkan dalam hati kami, sehingga di dalam menjalankan pekerjaan-Mu ya Tuhan, kami terus saling memperlengkapi, mendukung, dan nama Tuhan dimuliakan lewat hidup kami. Kami percaya Tuhan, gereja-Mu berdiri di tempat ini bukan satu kebetulan. Ketika Engkau menghendaki ada gereja di tempat ini, Engkau juga yang akan terus melanjutkan pekerjaan-Mu lewat kami semua. Dan kerinduan-Mu adalah agar semua orang dapat diselamatkan. Secara khusus kami berdoa untuk kota Tulungagung tercinta. Kiranya Engkau memberkati Tuhan, dengan keberadaan gereja di tempat ini dapat memberkati, memberi dampak yang baik bagi kota Tulungagung ini. Dan kerinduan kami, pemerintahan yang ada di dalamnya juga dapat bekerja sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan, tanpa mencari kepentingan pribadi, tetapi sungguh-sungguh mau melayani masyarakat. Berkati Tuhan bangsa dan negara ini, dari pimpinan pusat sampai daerah. Beri hikmat bijaksana kepada mereka semua untuk menjalankan amanat yang Tuhan letakkan dalam hati dan pikiran mereka, sehingga setiap kebijakan yang mereka berikan dapat memberikan damai sejahtera, sukacita bagi setiap masyarakat yang ada di bangsa dan negara ini. Setiap problem yang terjadi di dalamnya, bencana alam, dan bahkan mungkin yang diakibatkan oleh oknum-oknum tertentu terkait permasalahan politik, ekonomi, sosial, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau yang campur tangan dalam semuanya ini. Engkau pakai juga lembaga-lembaga di luar sana Tuhan, lembaga misi, kesehatan, semua yang dipakai untuk mendukung pekerjaan Tuhan, memberitakan Injil. Tuhan pakai segala operasional yang dibutuhkan, termasuk YPKA di tempat ini Tuhan. Kiranya semuanya dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat, dan nama Tuhan sendiri yang dimuliakan. Inilah syukur kami ya Tuhan, doa kami, sembah yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang juga sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama dengan seluruh orang percaya di sepanjang zaman dan seluruh abad. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan
Bersekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Masih dalam posisi berdiri, kita mempersiapkan hati, pikiran kita, telinga kita untuk dilawat dan mendengarkan firman Tuhan. Di jalan ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Jalanku yang berliku, dihiburnya yang berliku, dihiburnya hatiku bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tenang, dari cadas di depanku datang air yang sedang. Dari cadas di depanku datang air yang sedang. Sama-sama katakan di jalan nyata, di jalan nyata sana kasih Tuhan yang mesra dijanjikan perhentian di rumahnya yang bakal. Jika jiwaku mampu meninggalkan dunia, ku nyanyikan nantinya kasih dan pimpinannya. Ku nyanyikan nantinya kasih dan pimpinannya. Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hati pikiran kita. Kita datang di hadapan Tuhan secara pribadi. Kita minta pimpinan Tuhan.
untuk terus mengiringi kita, menuntun kita lewat firman-Nya. Kita minta dengan rendah hati. Kita minta dengan penuh kesediaan, mengizinkan firman Tuhan berbicara dalam hati, pikiran, dan melalui telinga kita. Di jalan ku diiringi oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku, diberi damai surgawi, asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikannya. Mari kita berdoa. Sungguh benar Tuhan, tidak ada yang kurang jika Engkau menuntun hidup kami. Berkat-Mu yang tercurah lewat kuasa dan pertolongan-Mu setiap hari, itu nyata kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami yang hadir di tempat ini dengan satu kerinduan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya lewat kuasa Roh Kudus yang sudah hadir dalam kehidupan kami, Tuhan berbicara. Tuhan sampaikanlah maksud-Mu bagi kami hari ini. Apa yang Tuhan kehendaki kami lakukan. Kepada hamba-Mu yang menyampaikan, mohon hikmat pertolongan dari surgawi yang menuntun pembicaraan kami, kata-kata kami, bahkan seluruh hidup ini Tuhan pakai untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, sekali lagi mohon hadirat-Mu yang melawat setiap hati kami, sehingga firman-Mu hari ini sungguh boleh ambil tempat dan bagian dalam setiap hati kami. Terlebih Tuhan, kami melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Saudara. Selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini, di mana kita diberikan lagi kesempatan untuk kita beribadah, terlebih mendengarkan firman Tuhan. Satu nas yang diberikan kepada saya pagi hari ini untuk kita belajar bersama, yaitu di dalam kitab atau Kisah Para Rasul, pasal yang kedua ayat yang ke-42. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-42. Demikian firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ini, ada satu pertanyaan saya. Siapa yang membaca Alkitab hari ini? Sebelum datang ke gereja, siapa yang membaca Alkitab?
Tidak usah angkat tangan ya, kan dalam hati kita ya. Siapa yang setiap hari membaca Alkitab? Siapa yang 1 minggu 1 kali baca Alkitab? Yang 1 bulan sekali? Atau setahun sekali? Atau tidak pernah membaca Alkitab? Bapak Saudara, pertanyaan ini sepertinya untuk anak sekolah minggu. Dan saya bertanya demikian, bukan berarti saya menghakimi Bapak Ibu Saudara, tidak. Tetapi satu kejujuran dalam hati kita, apakah kita ini terus membaca Alkitab? Karena pertanyaan saya ini berkaitan dengan tema kita hari ini. Ya, tema kita hari ini adalah bertumbuh lewat firman. Ini tema yang diberikan bagi saya. Saya bergumul juga dengan hal ini, Tuhan apakah aku melakukan hal itu? Tetapi puji Tuhan Bapak Saudara, saya tidak pernah mengatakan saya hebat dan saya melakukan semua itu. Tetapi saya belajar setiap hari membaca Alkitab. Dan saya punya renungan tiap pagi itu, saya bagikan ke banyak orang. Ada 200 lebih yang saya bagikan renungan tiap pagi. Mungkin ada Bapak Saudara yang terima di sini. Ya. Dan ternyata saya sudah mengajak orang yang 200 lebih itu membaca firman Tuhan setiap hari. Saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus, ya, kita melihat bagaimana tema kita hari ini berbicara tentang tumbuh atau bertumbuh lewat firman. Jika kita mau bertumbuh lewat firman, dan jika kita yakin bahwa rohani kita ini bertumbuh lewat firman Tuhan, maka kita harus membaca Alkitab secara terus-menerus. Ya. Tidak henti-hentinya kita baca Alkitab. Kalau kita mau bertumbuh lewat firman Tuhan, tentunya kita harus memperdalamkan hubungan kita dengan Tuhan melalui membaca Alkitab. Baru kita bisa bertumbuh. Sehingga firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan dan kita terapkan dalam hidup kita setiap hari. Pertanyaannya, mengapa bertumbuh lewat firman Tuhan? Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, karena firman Tuhan itu berfungsi sebagai makanan rohani yang membuat orang-orang percaya bertumbuh juga secara rohani. Hidup kita ini kan tidak hanya jasmani saja, tapi kita juga ada rohaninya. Paulus katakan, tubuh kita ini lemah. Ya, kalau kita tidak isi dengan kebenaran firman Tuhan, maka akan lemah. Roh itu penurut memberikan kita yang terbaik. Kita lihat Bapak Saudara, bertumbuh rohani. Sehingga apa intinya ketika kita membaca firman Tuhan? Hidup kita ini nanti akan menghasilkan buah-buah kebajikan. Dan inilah yang akan jadi berkat bagi orang lain. Selain kita mengalami berkat itu, orang lain sekitar kita pun juga diberkati. Dengan kehidupan kita, yang kita hasilkan semua kebajikan yang terjadi. Kalau kita lihat itu dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23 itu, saya fokus dikatakan bahwa kita bertumbuh dalam buah-buah roh. Ya. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kebaikan, dan seterusnya. Ada kemurahan. Bahkan ada penguasaan diri. Di Nas Pembimbing tadi katakan itu bahwa setiap firman Allah, sabda Allah itu bermanfaat untuk mendidik, menegur, mengubah. Jadi saya katakan bahwa kalau kita tidak pernah membaca Alkitab, bagaimana kita bisa bertumbuh? Cobalah kita tidak makan 2 hari saja. Pasti kita akan lemah, lemes, dan tidak punya daya. Demikian pun rohani kita. Kalau tidak diisikan dengan firman Tuhan, kita akan lemes secara rohani.
Jangan hanya menunggu pendetanya khotbah. Jangan tunggu hamba Tuhan yang berkhotbah baru kita membaca Alkitab. Tetapi dianjurkan kepada setiap orang percaya. Inilah makanan utama rohani kita adalah membaca firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Kristus. Kalau kita memperhatikan bagaimana Tuhan mengajar kita pada pagi hari ini. Lewat firman yang kita baca ini. Konteks kita hari ini. Itu berbicara atau berfokus kepada gaya hidup jemaat pertama. Jemaat mula-mula. Atau jemaat yang ada di Yerusalem pada saat itu. Mereka itu bertumbuh secara pesat. Dan kita lihat pada endingnya, hidup mereka disenangi banyak orang. Tentunya dari buah kebajikan yang kita hasilkan lewat firman Tuhan ini. Nah, yang pertama kita akan melihat bagaimana mereka bertumbuh. Ya. Dalam ayat 42 itu paling tidak ada 4 hal yang membuat mereka bertumbuh. Ayat 42 ini. Yang pertama, ya, dikatakan mereka itu bertumbuh dari pengajaran rasul-rasul. Ya, dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Apa itu pengajaran rasul-rasul? Ini tidak hanya tafsiran saja, tapi kita memperhatikan, saudara. Ya. Pengajaran rasul adalah ajaran yang disampaikan oleh orang-orang yang diutus dengan otomatis mereka ini adalah khusus, yaitu para rasul atau apostolos untuk mengajar tentang firman Tuhan yang benar. Itu pengajaran rasul-rasul. Mereka adalah saksi, terutama saksi kebangkitan Kristus. Saksi mata pada saat itu. Mereka memberitakan kabar baik yang disebut dengan kitab atau dengan Injil. Dan pengajaran inilah yang membuat jemaat mula-mula itu berkembang dan bertumbuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Kristus, bertumbuh mereka tentu pasti secara rohani dan termasuk secara iman mereka kepada Tuhan. Kata bertekun saya melihat di situ artinya itu mereka ini memiliki suatu komitmen, ya, suatu kerinduan dalam hati mereka. Adalah komitmen yang kuat, yang terus-menerus untuk mereka mempelajari Alkitab, mendalami pengajaran Rasul dengan sungguh-sungguh. Dan kita melihat, saudara, mereka itu berpusat kepada apa yang dinamakan tentang keselamatan. Dan mencakup semua ajaran Rasul pada saat itu, termasuk ajaran Tuhan Yesus tentang hidup yang kekal. Bapak saudara yang kasih Tuhan Kristus, kalau kita melihat bagaimana pengajaran Rasul pada saat itu adalah firman Allah. Dan saat ini pengajaran itu sudah berbentuk Alkitab. Inilah yang harus kita baca. Ini yang harus kita renungkan. Ini yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita melihat di situ bagaimana zaman itu mereka bertumbuh secara luar biasa. Ya. Bagaimana mereka terus berkembang dalam hidup mereka sebagai orang-orang percaya. Seperti yang saya katakan awal tadi itu, bahwa Alkitab ini, firman Allah ini bermanfaat sebagai makanan rohani bagi kita orang-orang percaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita bisa bertumbuh? Kemudian saya katakan bagaimana kita bisa kuat dalam iman kita kalau kita tidak pernah membaca Alkitab. Coba saudara kita perhatikan, mengapa jemaat mula-mula itu bertahan? Mereka itu dalam tekanan. Mereka itu dalam himpitan. Terlebih pada zaman Romawi itu, terutama Kaisar Nero adalah salah satu kaisar yang paling kejam. Kita melihat bagaimana orang percaya pada saat itu mereka tekanan tidak hanya rohani mereka, tapi secara fisik pun mereka tertekan. Tetapi mereka masih bertahan, masih tetap percaya pada Kristus.
Karena apa? Mereka mengerti firman Tuhan. Mereka tahu itu Alkitab. Mereka tahu janji Tuhan dari mereka. Pada zaman itu kalau orang Kristen itu memang ditekan itu, kadang-kadang mereka diadu dengan binatang. Dan kadang-kadang mereka dibuat seperti obor. Disirami minyak lalu dibakar. Itu kehidupan mereka. Tapi kita melihat bagaimana mereka tetap mereka bertahan. Ya. Saya mau katakan, mungkin kita saat ini bertumbuh. Tetapi mungkin dalam suasana yang nyaman, suasana yang enak, tidak ada tekanan. Kita masih bertahan dalam iman kita karena kita masih nyaman. Ada saudara kita yang lain yang bersama dengan kita. Ada pembela-pembela kita yang lain. Tapi pada zaman itu tidak ada yang membela mereka. Tetapi mereka bertahan karena mereka bertumbuh dalam firman Tuhan ini. Itu janji Tuhan buat mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Kristus, saya di Pucang Laban itu sudah 2 kali disidang. Masalah penginjilan. Tahun 2016 itu yang terakhir. Disidang dengan datang orang itu 6 elep. Saya disidang di kecamatan. Saya ingat bagaimana Rasul Paulus disidang juga pada saat itu. Saya ingat Tuhan Yesus bagaimana disidang juga saat itu. Saya katakan, Tuhan, kalau hari ini akhirnya hidup saya terima. Saudara, kalau 6 elep itu kita bisa hitung berapa orang itu, ratusan. Yang mengelilingi saya di Pucang Laban, di kecamatan itu. Yang awalnya saya diancam dengan bawa arit. Yang digugat mereka itu tentang gereja. Kok bisa-bisanya ada gereja di sini, kok bisa ada ibadah di sini, kok bisa ada seperti ini. Tapi Tuhan kasih saya hikmat. Yang mereka tanya, izin bangunan. Saya katakan, bangunan itu ada izinnya. Coba lihat di depan pintu itu, ada IMB-nya. Bapak-bapak tanya izin yang apa, yang seperti apa? Ya izin gereja, memang tidak ada izin gereja. Tetapi tanah itu, tempat itu milik gereja. Lalu saya membuat kegiatan gereja dalamnya, siapa yang mau melarang? Tapi milik gereja. Akhirnya dikatakan, kalau Natal tidak usah ramai-ramai. Saya bilang itu perayaan, tidak mungkin tidak ramai-ramai. Masa mau sepi-sepi. Dan puji Tuhan sampai hari ini. Ya, itu diklarifikasi. Dan puji Tuhan kita juga sudah dapat surat domisili di Pucang Laban. Lalu yang berikut, setiap saya berjalan ketemu orang-orang berteriak, oh itu dia, penyebar agama datang. Saudara, hati saya sedih. Bukan orang menyambut dengan rahmat, tapi kata diteriaki, itu penyebar agama datang. Tetapi saya tetap berkeliling memberitakan Injil. Karena saya mengerti firman Tuhan. Karena saya mengerti janji Tuhan. Karena saya mengerti Alkitab, ada janji Tuhan di sini. Dan tugas saya tetap akan memberitakan Injil. Saudara, kita lihat Jumat mula-mula. Luar biasa. Maka saya katakan, tantangan mereka dengan kita saat ini, itu sama sekali tidak sama. Maka saya katakan, mungkin kita masih kuat. Karena kita punya izin. Kita masih kuat karena ada yang membela kita. Kita kuat, kita punya bukti bahwa kita ini bergereja. Tapi saat itu, mereka tidak ada pembela. Nah, saudara yang kasih Tuhan Kristus, ini yang membuat mereka bertumbuh. Karena mereka mengerti firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran Rasul. Mereka teliti Alkitab. Mereka mengikuti apa kata Tuhan. Lewat para Rasul yang mengajar mereka pada saat itu. Itu yang pertama. Mereka bertumbuh lewat pengajaran Rasul-Rasul. Yang kedua, mereka bertumbuh itu lewat persekutuan. Masih 42 itu. Ya. Dikatakan mereka bertekun dalam persekutuan. Dan 46 katakan itu. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul. Bapak saudara, dalam ayat ini ada 2 makna.
Yang pertama, makna persekutuan ini adalah persekutuan dengan Kristus, orang-orang percaya, termasuk mereka dalam perjamuan kudus pada saat itu. Dan akan kita juga peringati hari ini. Ini satu persekutuan. Yang kedua, persekutuan yang dimasukkan di sini ini berbicara tentang kebersamaan mereka. Saya mau katakan, mereka adalah hadir dalam persekutuan itu bukan hanya secara fisik. Mereka hadir dalam persekutuan itu. Tetapi mereka hadir di situ, ya, mencakup kebersamaan dalam satu iman. Puji-pujian kita cukup mengiring ke situ. Ya, pujian kita nyanyikan itu cukup mengiring ke situ. Mereka kebersamaan dalam satu kesatuan iman. Satu keyakinan, yaitu ibadah bersama. Dan dalam ibadah ini ada dukungan moral, imbal balik antara satu dengan yang lain, saling menguatkan. Bukan saling sikut menyikut, bukan saling menyalahkan, bukan saling melemahkan. Tetapi mereka saling mendukung satu dengan yang lain. Sehingga mereka bertumbuh oleh persekutuan ini. Ada seorang katakan dengan saya begini, Pak, saya tidak perlu persekutuan. Saya cukup mendengarkan firman Tuhan lewat radio atau lewat YouTube. Sekarang ini kan marak sekali YouTube yang menyampaikan firman Tuhan. Khotbah kita dengarkan itu. Lalu dia katakan begini, lebih sakit telinga dia katakan, mungkin saya lebih baik pada orang yang ke gereja atau persekutuan. Lalu saya menjawab seperti ini, kalau demikian Pak, tidak usah bangun gereja. Cukup kita ibadah masing-masing di rumah. Tetapi Tuhan panggil kita untuk bersekutu. Itu salah satu panggil gereja. Panggilan gereja itu adalah memberitakan, jadi salah satu adalah bersekutu. Itu firman Tuhan. Nah, maksud saya, kita berpikir, saya tidak ke gereja tidak apa-apa, saya dengar lewat WA saja. Atau YouTube saja, atau dengar lewat radio saja. Saya mau katakan, Bapak, Ibu, Saudara, tidak akan pernah bertumbuh. Persekutuan itu penting. Kenapa ada gereja buat persekutuan, ada ibadah tengah minggu, itu menguatkan iman kita. Tidak cukup kita ini hari Minggu saja. Minggu ini kan sudah hari yang khusus buat kita, hari perhentian. Ya, di mana kita menyembah Tuhan dalam kehidupan kita ini. Tetapi persekutuan itu penting sekali. Kita lihat di sini, Saudara. Ya, ada kebersamaan. Jadi ada yang namanya dukungan moral antara mereka, itu imbal balik, saling mendukung saling yang lain. Saling membagi pergumulan mereka. Saling share apa yang di pergumulan. Saya membuat satu persekutuan di Pucang Laban itu, baik ibadah keluarga, juga hari Sabtu itu, doa itu, saya mengajak jemaat itu sharing. Apa pergumulanmu, apa bulan ini, kita sharekan bersama. Memang ibadah ini kami agak lama, ibadahnya. Tetapi ini membuat jemaat itu bisa bertumbuh, berkembang. Tidak merasakan dia sendiri. Saya katakan, silakan ceritakan pergumulanmu apa, didoakan bareng. Ini arti persekutuan, bukan hanya hadir secara fisik duduk dan mendengar, tetapi ada sesuatu yang kita bagikan ke orang lain. Ini yang namanya persekutuan. Dinamakan persekutuan kasih. Itu dari bahasa asli koinonia, itu artinya persekutuan kasih antara satu dengan yang lain. Saudaraku yang kasih Tuhan Kristus, ini yang mereka buat pada saat itu. Ya. Lalu yang ketiga, dikatakan itu memecahkan roti bersama. Ya. Kita lihat juga di sini, memecahkan roti bersama. Ini juga punya makna dua. Kembali saya katakan sebagai tindakan berbagi, itu yang pertama. Tindakan berbagi antara satu dengan yang lain. Ayat 45 itu katakan, ya jelas dikatakan di situ ayat 45 mengatakan dan selalu ada dari antara mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing.
masing-masing. Saya tidak bermaksud setelah khotbah ini Bapak Ibu pulang lalu jual rumahnya, jual asetnya, bagi-bagi, bukan begitu. Ya. Bapak Saudara, saya mau katakan, bagaimana ayat ini berkata, selalu ada antara mereka yang menjual hak miliknya lalu dibagi-bagikan bersama. Ada satu penafsir katakan begini, jemaat mula-mula ini pertama mereka sadar bahwa semua yang mereka miliki itu berkat Tuhan. Walaupun itu saat itu tradisi orang Yahudi, membagi-bagi. Tetapi ia katakan bahwa mereka sangat sadari bahwa setiap yang mereka miliki itu berkat Tuhan yang harus dibagikan. Sehingga yang menerima merasa diperhatikan. Inilah bertumbuh. Ada persaudaraan yang terjadi. Ada perhatian khusus dengan mereka yang tidak memiliki. Saudaraku yang kasih Tuhan, jelas firman Tuhan katakan hari pada kita. Kita bisa berkembang, bertumbuh secara rohani itu adalah ketika kita bisa membagi apa yang kita dapatkan yang dari Tuhan. Sadarlah kita, berkat kita, semua kita milik berkat Tuhan. Memang kelihatannya usaha kita, pekerjaan kita. Tetapi semua itu adalah berkat Tuhan. Tujuannya supaya kita membagikan kepada yang lain. Saudaraku yang Tuhan, kita memperhatikan kembali. Ya, jelas dikatakan sini. Makna kedua tadi juga perjamuan kudus tentang membagi-bagi tubuh Kristus. Membagi-bagi darah Kristus. Memberitakan Injil. Saling menguatkan satu dengan yang lain. Ketika satu lemah dengan imannya, dikuatkan oleh yang lain. Saudaraku yang Tuhan Kristus, itu yang jemaat mula-mula lakukan. Mereka membagi-bagi, itulah mereka sedang bertumbuh dan mereka sedang berkembang, mendukung satu dengan yang lain. Yang keempat, itu dari kata, mereka katakan, kekuatan lewat doa. Ayat 42 katakan, dan mereka berdoa. Doa di sini sebagai sumber kekuatan, sumber energi. Saya tadi pagi berdoa jam 3. Sebelum saya berangkat ke Tulung Agung, jam 3 saya sudah berdoa. Saya kalau mau kemana-mana pagi itu, saya lebih awal berdoanya, baca firman Tuhannya. Saya membiasakan hal itu. Saya minta hidup saya ini untuk kemuliaan Tuhan. Karena doa itu sumber kekuatan saya. Firman Tuhan itu sumber energi saya setiap hari. Bagi saya tidak ada kata-kata tidak punya waktu. Tidak ada alasan, tidak ada kesempatan. Tergantung kita mengatur waktunya. Kalau waktu yang mengatur kita, kita tidak sempat. Tetapi kalau kita atur waktu, itu pasti sempat. Kadang-kadang kita alasan kita kan karena pekerjaan, sibuk, karena repot. Cobalah Bapak Ibu kalau mau pergi berangkat jam 4 pagi umpamanya. Bangunlah jam 2, renunganlah firman Tuhan, doalah dulu terlebih dahulu. Itu bisa diatur. Itu kan tidak tiap hari. Mungkin kasus tertentu. Mungkin kita pikir, oh, itu kan hamba Tuhan, itu kan pendeta. Harus baca firman Tuhan, harus berdoa. Firman Tuhan katakan bukan hanya untuk hamba Tuhan, tapi bagi setiap orang percaya. Ini harus dikerjakan. Ini harus dikerjakan. Sekali lagi saya tidak menghakimi Bapak Saudara. Tetapi firman Tuhan katakan hari ini, kita bertumbuh lewat firman. Kita tumbuh lewat doa. Nah, mereka sadar sekali bahwa doa itu sumber kehidupan mereka, sumber kekuatan mereka. Dan lewat doa itulah mereka menyampaikan semua pergumulan mereka kepada Tuhan. Kita biasakan doanya kan, ya tak doa ni yo, ben selamat, tidak pernah berdoa kita. Itu ucapan kita saja. Ya, Pak doakan ya, saya sakit, ya saya doakan sembuh. Itu bukan doa, itu jawaban. Ada beberapa orang di jemaat ini saya doakan, yang berikan pergumulan untuk saya doakan tiap pagi itu.
Tiap pagi saya doakan. Walaupun Tuhan belum kasih jawaban, tapi saya terus doakan itu. Dan Bapak Saudara mau katakan, lewat doa itulah kita punya kekuatan. Amin ya. Kita yang lemah, kita tidak berdaya, Tuhan berikan kekuatan kita lewat doa itu. Ambil waktu dengan Tuhan. Berlututlah di hadapan Tuhan, berdoa. Minta Tuhan berkati pekerjaan kita, berkati usaha kita, dan berkati semua pekerjaan dan pelayanan kita. Satu hal, saya mau bersaksi. Istri saya katakan begini, "Pak, kenapa ya selama kita doa hidup bersama, kok saya tidak pernah mengeluh tentang pelayanan?" Dia tidak tahu rahasianya. Setiap hari saya doakan istri saya untuk dia kuat dalam Tuhan. Sekalipun banyak tantangan dan pergumulan, banyak kesulitan, tapi saya mau katakan, Tuhan jangan sampai istri saya protes tentang pelayanan. Boleh bicara tentang yang lain. Dan dia sadar hal itu. Anak-anak saya mulai kecil, saya topang tangan doakan mereka. Saya katakan minta kehendak Tuhan yang terjadi. Dan puji Tuhan, mereka semua bisa melayani Tuhan. Bulan Agustus kemarin tanggal 25 kemarin, 25 kemarin itu, saya bersaksi di BKS kita itu, bahwa selama 28 tahun, saya mendoakan anak saya jadi hamba Tuhan. 28 tahun. Sejak anak pertama dalam kandungan saya doakan, jadi hamba Tuhan. Dan saya katakan, kalau berapapun anak saya mau mereka jadi hamba Tuhan. Dan terus setiap hari saya doakan mereka menjadi hamba Tuhan. Saudara, kita lihat, bukan karena hebat kita, tapi Tuhan mendengarkan kita, kesetiaan kita. Dan jemaat mula-mula ini, kenapa mereka bertahan, mereka kuat, itu karena doa bersama. Karena doa bersama. Ini paling penting. Makanya kalau gereja kita buat Puskota doa itu, datanglah berdoa. Ada doa pagi, datanglah doa pagi. Bukan hanya buat Tuhan saja yang berdoa pagi, tapi semua kita mendukung hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan, mendukung majelis dalam pelayanan. Itu kekuatan kita yang ibu tidak tahu, itu rahasia kita. Kekuatan doa itu luar biasa. Dan ini yang dialami jemaat mula-mula. Sehingga mereka diancam pun, maut pun, mereka tidak akan takut karena kekuatan dari Tuhan. Bapak saudara yang kasih Tuhan Kristus, apakah kita sebagai orang Kristen sudah bertumbuh lewat firman? Sudah bertumbuh lewat persekutuan, sudah bertumbuh dalam berbagi-bagi dengan saudara, dan bertumbuh dalam doa kita pada Tuhan. Apakah hal ini sudah kita lakukan? Saya tidak katakan saya sudah lakukan, tapi saya berusaha untuk lakukan hal-hal seperti ini. Ini kekuatan kita. Saudaraku yang Tuhan Kristus, yang terakhir, apa dampaknya? Keempat hal ini kita melihat dampaknya luar biasa. Ya. Di ayat 47 dikatakan di situ. 47 dikatakan, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dari orang-orang yang diselamatkan. Otoritas Tuhan terjadi. Ketika kita hidup menuruti firman Tuhan, menuruti kehendak Tuhan, otoritas Tuhan akan terjadi. Saya tidak pernah menyangka kalau Pucang Laban itu ada Kristen sebanyak itu. Tetapi Bapak Saudara, saya praktekkan ini. Pak Muharyo almarhum yang pernah dia camat di Pucang Laban sempat berbicara dengan saya. Karena saya cari tahu tentang Pucang Laban sebelum saya lama di sana. Saya datang cari Bapak itu. Dia katakan, di Pucang Laban itu Pak, sudah sekian hamba Tuhan, tapi kenapa tidak berkembang? Di sana itu ada roh Nyeri Kidul. Yang kuat, itu yang membentengi. Sepertinya Bapak ini punya penglihatan gitu. Tetapi kalau Bapak kuat berdoa, itu pasti pekerjaan Tuhan akan berkembang. Dan Aham Simon Musa katakan, asal you taat dan setia, maka Tuhan akan bekerja. Dan itu saya praktekkan dalam kehidupan saya. Saya berdoa, minta kehendak Tuhan. Saya perangi semua kuasa-kuasa di sana itu dengan doa. Dan Tuhan bertindak. Salah satu dukun yang paling terkenal itu pernah menerawangi kami itu.
Ada orang mau nyantet kami di Pucang Labantu. Pernah di Terawangi. Dia katakan tidak mampu. Ada satu makhluk paling besar di atas gereja itu. Saya tidak tahu. Itu kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan terjadi. Dan saya mensyukuri. Sangat sulit berkembang di Pucang Labantu. Injil. Atau orang percaya bertobat di sana. Tetapi inilah kuasa doa. Ya, tidak salah kalau kita katakan doa itu mengubah dunia. Ubahlah dunia sekitar kita dengan doa kita. Ubahlah hati suami kita yang tidak baik dengan doa kita. Ubahlah hati istri kita dengan doa kita. Ubahlah hati anak-anak kita yang bandel, yang nakal dengan doa kita. Doa ini penting sekali untuk kita sampai kepada Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan kita, Tuhan akan jawab itu. Walaupun tidak sampai hari ini, tetapi tentu akan memberkati kita. Saudara, mari saudara, ya, kita dengarkan firman Tuhan hari ini. Lewat 4 hal inilah kita akan diberkati. Dan kita mau lihat dampak dikatakan situ. Ya, luar biasa. Disukai semua orang, artinya hidup mereka itu sesuai dengan apa yang mereka pelajari. Mereka terapkan firman Tuhan. Mereka mempraktekkan kasih. Hidup dengan persekutuan, tidak egois. Ya, mereka memiliki kerendahan hati. Dikatakan bertambah-tambah jumlah mereka. Ini Tuhan yang berotoritas. Saya mau katakan doa kita itu tidak sia-sia. Persekutuan kita tidak sia-sia. Firman Tuhan kita baca tidak sia. Tuhan akan jawab apa yang pergumulan kita. Kalau kita mau gereja kita berkembang, pesat berkembang, mari kita tindak lanjutkan firman Tuhan hari ini. Ini yang penting. Jangan kita saling mencari kesalahan yang lain. Itu menghambat pertumbuhan gereja. Jangan saling menyalahkan yang lain. Jangan katakan ini tidak benar, ini tidak benar. Mari kita tunggu bersama. Ya, hilangkan itu. Gap-gap, benteng-benteng antara kita. Ini yang membuat kita lambat bertumbuh. Orang lain tidak bertumbuh, kita juga tidak bertumbuh. Tinggal hanya nama gereja gedungnya saja. Tapi orang dalamnya gereja sesungguhnya tidak pernah berkembang. Saudaraku yang Tuhan Kristus. Ada satu hal saya mau katakan. Kita ini sudah terlanjur ngefans ya. Sudah terlanjur senang. Orang lain buat jahat pun itu kita tidak menghiraukan itu satu kejahatan. Tapi karena kita sudah tidak suka sama orang itu, dia berkata benar pun, dia bertindak benar pun, tetap kita katakan dia salah, karena kita tidak senang. Alkitab juga demikian. Kita bisa katakan Alkitab itu salah, tidak cocok dengan saya. Coba kita mencintai Alkitab dulu. Cintai dulu Alkitab itu, maka kita akan senang membaca itu tiap hari. Akan senang dengan hal itu. Saudaraku, mulailah dengan satu hal yang baik. Ya. Tidak terlambat, belum terlambat kita kembali pada firman Tuhan. Hidup kita ini sesungguhnya bersumber dari Alkitab, firman Tuhan. Dia menyelamatkan kita, menebus kita, dan dia berikan jaminan hidup kekal buat kita. Apa yang menjadi kesimpulan kita dengan firman Tuhan pagi hari ini? Bapak saudara, saya punya kesimpulan itu ada 4. Yang pertama itu, sumber utama dari pertumbuhan kita rohani itu adalah Alkitab, firman Tuhan. Itu sumber pertama. Ya. Bacalah itu secara konsisten, terus menerus. Di Pucang Labantu sudah ada 2 jemaat yang selesai baca Alkitab. Dan ada yang baru mulai. Saya ajarkan mereka. Sudah ada 2 orang yang selesai baca Alkitab. Satunya sudah mulai lagi dari awal, ini kedua kalinya, sudah pertengahan. Dia katakan, betul Pak, sangat diberkati. Firman Tuhan tidak bicara pada hari itu. Tapi ketika dia dalam kesulitan, dalam pergumulan, firman Tuhan itu berbicara kepada dia secara khusus, sehingga dapat kuat. Dan yang lainnya sudah mulai. Jadi saya mau katakan, bagian firman Tuhan Alkitab ini bukan hanya bagiannya pendeta. Bukan bagiannya hamba Tuhan, tapi untuk orang percaya, orang Kristen
yang percaya pada Kristus, inilah hidup kita. Firman Tuhan. Yang kedua, jika kita ingin bertumbuh bersama, giatlah selalu dalam persekutuan. Jangan anggap persekutuan itu meremehkan. Persekutuan itu membentuk kita, membentuk karakter kita. Kalau kita sendiri, kita tidak pernah tahu kesalahan kita. Kalau kita sendiri, kita tidak pernah tahu apa yang harus kita buat. Tetapi kita bersekutu, kita akan dibentuk oleh satu yang lain. Amsal kata itu, besi mendamaikan besi, manusia mendamaikan sesamanya. Di sana kita bertumbuh. Yang ketiga, sebagai orang percaya, bertumbuhlah. Ya, marilah kita terus saling mendukung, saling membagi, dan saling memperhatikan, dan saling berdoa. Tujuannya, semua ini adalah agar kita tetap kuat dan tetap teguh dalam iman kita, percaya kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Kembali saya katakan, mari kita mulai sesuatu yang baik hari ini dengan bertumbuh lewat kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Saya minta Pak Prapto bisa berdoa untuk firman Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga mulia. Dengan penuh ucapan syukur, kami menghadap tahta kudus-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas sapaan-Mu, terima kasih atas teguran-Mu, terima kasih untuk contoh kehidupan kekristenan bersama-Mu di abad mula-mula. Kami mohon ya Tuhan, apa yang sudah kami baca, apa yang sudah kami dengarkan, dan kami renungkan, Engkau meteraikan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami anak-anak-Mu hari tambah hari kami bertumbuh di dalam firman Tuhan menjadi serupa dengan Engkau, dan akan menunjang pertumbuhan gereja kami ini, baik secara kualitas dan kuantitas, sebagaimana telah dicontohkan oleh gereja mula-mula. Tolong kami dengan kekuatan Roh Kudus, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Terima kasih untuk hamba-Mu Pak Pendeta Ajak yang telah Engkau utus menjadi penyambung lidah-Mu, menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Kami mohon ya Tuhan, Engkau pula yang terus memberikan kekuatan, hikmat bijaksana, agar hamba-Mu dapat melaksanakan tugas pelayanan dan pengabdiannya dengan sebaik-baiknya, semaksimal-maksimalnya, demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan dan segenap berkat bagi segenap jemaat yang dilayaninya. Demikian doa ini, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami panjatkan. Amin. Amin. Terima kasih Pak Prapto. Saudara, kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini. Sebelum yang bertugas mengambil tempat di depan, saya akan menyampaikan tentang panggilan perjamuan kudus.
di dalam Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai 26. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah bagaimana Tuhan Yesus memerintahkan perjamuan kudus sebagaimana yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia disalibkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Dan perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kepada yang bertugas saya persilakan bisa ambil tempat di depan. Oke, makasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada 3 hal penting yang kita harus tahu tentang perjamuan kudus ini. Yang pertama, perjamuan kudus ini mengingatkan kita kepada masa yang lampau, di mana Kristus telah menyerahkan hidupnya mati di salib untuk menebus dosa kita. Yang kedua, lewat perjamuan kudus ini, kita telah dipersatukan sebagai tubuh Kristus dan kita disatukan dengan Allah Bapa di surga. Yang ketiga, lewat perjamuan kudus ini memberikan peringatan kepada kita, ada janji Tuhan, masa akan datang dan kita akan bersama dengan Tuhan dalam kemuliaannya. Oleh karena itu firman Tuhan ingin kita mempersiapkan hati kita yang sungguh-sungguh. Ini pekerjaan yang mulia yang Yesus lakukan bagi kita, untuk kita terus bertumbuh bersama, baik secara gereja maupun secara tubuh Kristus. Oleh karena itu mari kita persiapkan hati kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, agar perjamuan kudus hari ini tidak sia-sia, tetapi memberi makna bagi kita sebagai orang percaya. Dan sebelum dibagikan, marilah kita masing-masing berdoa. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara berdoa dalam hati masing-masing di hadapan Tuhan. Sebelum perjamuan ini dibagikan untuk kita, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami persiapkan hati kami masuk dalam persekutuan dengan Engkau dalam perjamuan kudus hari ini. Ini tubuh Kristus, ini darah Kristus yang telah dicurahkan bagi kami untuk menebus dosa kami. Biarlah ketika kami mengambil roti dan cawan ini Tuhan, iman kami diperbaharui, hati kami diperbaharui, pengertian kami diperbaharui, untuk kami semakin mencintai Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, roti yang kita bagi-bagikan ini melambangkan tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan bagi kita untuk menebus dosa kita. Yesus berkata, ambillah dan bagikanlah di antara kalian. Demikian cawan ini melambangkan darah Kristus yang telah dicurahkan bagi kita. Yesus berkata, inilah darahku yang telah dicurahkan bagi kamu. Ambillah dan bagikanlah antara kalian. Kita nyanyikan tercurah darah Kristus. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Penyamun yang di sisinya diberi anugerahnya. Aku yang penuh celah dibasuh darahnya, dibasuh darahnya, dibasuh darahnya. Aku yang penuh celah dibasuh darahnya. Jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita.
Sejenak kita merenungkan pengorbanan Yesus. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah dan makanlah. Dalam nama Yesus mari kita makan bersama. Sekarang kita angkat cawan anggur ini. Yesus berkata, inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu. Ambillah dan minumlah. Dalam nama Yesus kita minum bersama. Mari kita berdoa. Saya minta kesediaan Penginjil Gabriel berdoa mengucap syukur untuk anggur ini. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh sangat bersyukur jikalau pada pagi hari ini kami bersama-sama dapat menikmati perjamuan kudus, mengingat akan kebaikan Tuhan, akan kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami, sehingga kami dapat melihat bagaimana hidup kami yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan salah ini, yang harusnya dihukum, dilayakkan oleh kasih Tuhan, oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Dan kiranya ini bukan hanya sekedar pengingat bagi kami, tetapi juga merupakan satu bentuk keteladanan Tuhan, kerinduan Tuhan bersama bagi kami umat-Mu, agar kami yang telah dipersatukan dengan Kristus, kami juga memiliki kasih yang sama seperti Tuhan Yesus Kristus, yang dipenuhi dengan pengorbanan, yang dipenuhi dengan kerelaan hati untuk memberikan pelayanan kepada setiap orang-orang yang membutuhkan pelayanan kami. Bahkan juga untuk mengasihi orang-orang yang bahkan memusuhi kami, yang bahkan tidak senang dengan kami. Kami sadar Tuhan, ketika Engkau datang ke dunia, Engkau mendamaikan kami melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Sesungguhnya itu terjadi pada saat kami seteru dengan Engkau, pada saat kami melawan Engkau. Biarlah melalui hal ini kami disadarkan dan kami memiliki iman yang hidup untuk terus berkorban dan mau mewujudkan kasih Allah itu lewat perkataan kami, hidup kami kepada sesama orang percaya dan juga kepada orang-orang yang di luar sana yang belum percaya kepada Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Doa ucapan syukur kami naikkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Pak, silakan tutup dulu. Kepada yang bertugas, kami silakan duduk ke tempat kembali. Demikian firman Tuhan dan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kami kembalikan kepada yang mimpin pujian.
Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Pada pagi ini saya akan membacakan warta gereja. Yang pertama adalah majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Ajeng Lawrence yang telah melayani di dalam penyampaian firman Tuhan dan juga melayani sakramen perjamuan kudus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Persekutuan doa pagi diadakan setiap hari Selasa sampai dengan Kamis secara online pukul 5:30 sampai jam 6, dan di gereja secara onsite hari Jumat dan Sabtu pukul 5 sampai setengah 6. Mohon perhatian jemaat dan kehadiran jemaat sekalian. Gereja kita juga menyediakan aplikasi QRIS dalam penyaluran persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Telah dibuka kelas katekisasi bagi jemaat yang ingin ikut dalam kelas katekisasi, diharap segera mendaftarkan diri kepada hamba Tuhan, majelis ataupun sekretariat gereja. Pendidikan iman Kristen diselenggarakan pada setiap Kamis minggu kedua, ketiga, keempat, dan kelima, 6:30 sampai 7:30 di gereja. Biarlah kita terus bertumbuh di dalam persekutuan kita bersama dengan saudara dan Tuhan. Di hari Minggu depan setelah KU1 akan ada pertemuan majelis dan pengurus komisi tentang sosialisasi program gereja. Untuk itu dimohon perhatian dan kehadiran bagi para majelis dan juga pengurus komisi. Selamat ulang tahun dan selamat berbahagia bagi Bapak Ibu Saudara yang merayakan ulang tahunnya di minggu ini, yaitu Saudari Helen Natasha Siswanto, Ibu Gracia Ade Nindiawuri, Bapak Pungki Hirmawan, Saudari Stefani Cynthia Pintoro, Ibu Eva Monika Giarto, Ibu Sunarti. Adakah di antara Bapak Ibu jemaat yang hadir di tempat ini? Dimohon berdiri. Ya, terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati. Demikian warta gereja GK Anugerah pada pagi hari ini. Untuk berikutnya kami serahkan kepada liturgus. Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kita bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sementara persembahan dijalankan oleh petugas yang ada, kita menyanyi satu pujian, bertumbuh di dalam kasih. Di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama, kadang tawa dan kadang tangis, suka duka bersama, yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama, doa yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, sosok hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Sebagai
bersama, yang kuat menanggung yang lemah. Dalam anugerahnya kita bertumbuh, bertumbuh di dalam kasih. Sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tua yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah diriku, sosok hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Bapak Ibu Saudara, saya ajak untuk bangkit berdiri. Kita bertumbuh, bertumbuh di dalam kasih. Sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tua yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, sosok hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus untuk berkat yang sudah kami terima pada pagi hari ini Tuhan Yesus, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini Tuhan Yesus. Itu semua bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi itu semua karena kemurahan dan kasih-Mu kepada kami Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami telah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus, dan kami juga telah melaksanakan perjamuan kudus ya Tuhan. Kiranya biarlah tubuh dan darah-Mu ya Tuhan Yesus menyatu dalam tubuh kami Tuhan Yesus, dan biarlah melalui perjamuan kudus ini Tuhan, kami semakin takut ya Tuhan, kami semakin sadar ya Tuhan Yesus, sungguh besar kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami menyerahkan persembahan kami ini Tuhan yang sudah kami berikan. Biarlah persembahan ini Tuhan Yesus menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sucikan dan kuduskan persembahan ini ya Tuhan. Kami juga berdoa kepada hamba-Mu dan majelis yang akan mengurus. Kiranya Tuhan yang selalu memberikan penyertaan yang daripada Engkau Tuhan. Biarlah majelis yang mengurus takut akan Engkau ya Tuhan Yesus. Dan biarlah persembahan ini Tuhan Yesus berguna bagi gereja kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan kegiatan kami selanjutnya hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menyanyikan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita dan akan pulang ke tempat kita masing-masing. Sebagaimana Tuhan telah mengantar kita dan Dia pun akan buat kita tiba di rumah dengan selamat.
kita telah diberkati dalam ibadah hari ini. Dan kita pun tetap percaya Tuhan terus memberkati kita. Diberkatilah kehidupan Bapak Saudara. Diberkatilah pekerjaan Bapak Saudara. Diberkatilah usaha, kehidupan rohani jasmani. Diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah kaleng beras Bapak Saudara. Diberkatilah dapat uang Bapak Saudara. Dan diberkatilah masa depan Bapak Saudara. Bapak Saudara, mari kita arahkan hati pada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera, berkat yang berkelimpahan datang daripada Allah Bapa di surga. Kasih dan kemurahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus terus mengalir dalam kehidupan kita. Penyataan Tuhan lewat kuasa Roh Kudus akan terus memelihara kita dengan setianya sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk dan saat teduh.